kalau sudah keliling kan kita sudah bisa membanding ya. Jadi semenjak keliling dari ujung Bangka, Tobuali, Beling, semuanya sudah saya kelilingi, masuk keluar hutan sudah saya. Kemudian tahun 2000 saya ke Sungai Upang. Ini semuanya masih hutan belantara. Tetapi saya berpikir sepertinya di sini ada nirwana gitu ya. Jadi ada hal yang tersimpan yang belum tergali gitu. Jadi kemudian karena saya suka berperahu, pakai perahu kecil itu. Kemudian saya lihat floranya lengkap, kemudian faunanya lengkap, kemudian airnya sekeliling saya melihatnya airnya luar biasa bersihnya. Nah maka terpikirlah berdua ya, kenapa tidak kita jadikan ini suatu kawasan. Itu pertamanya, kawasan untuk menjaga biodiversity, setidaknya biodiversity untuk Pulau Bangka. Tetapi ini bukan Pulau Bangka, juga sudah Pulau Belitung. Jadi itu yang pertamanya. Ini menurut saya itu nirwana ya, surga gitu ya. Jadi surga secara biodiversity gitu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai menipis. Sementara kita kan daerahnya daerah tambang, tetapi masih ada sisa-sisa keindahan, sisa-sisa dari suatu ekologi yang memang perlu sangat kita jaga. Itulah awal pertamanya. Jadi saya ke sini hanya beberapa masyarakat yang ada di sini. Kemudian tiap tahun selalu itu ya. Jadi kemudian mulai gencarnya ini saya berpikir harus dijadikan suatu tempat kawasan, dan titik akhirnya adalah untuk wisata biodiversity gitu ya. Jadi bukan wisata sembarangan, tapi wisata yang bernuansa edukasi ya. Kemudian wisata yang bisa untuk pelestarian. Jadi suatu saat nanti orang carinya flora dan faunanya bisa dicari di Sungai Upang Tanah Bawah. Itu makanya ini ya. Jadi emang alamnya itu sudah terbentang dengan segala kelengkapan. Cuman pada saat itu orang belum menggalinya gitu. Jadi kan Ibu sama Bapak itu mari kita coba gitu ya nanti. Makanya dengan dukungan masyarakat juga dan seterusnya ini bisa seperti ini gitu. Anggrek kesayangan ini ya. Jadi nanti bunganya putih, lidahnya pink ya. Namanya Bu? Ini keluarga ya, keluarga bukan bulbo ini, bukan Bogoriensis, apa namanya, keluarga bulbo lah ini ya. Ini satu lagi juga, ini juga ya, kecil-kecil. Sini ya, sebelah sini kayaknya lebih banyak. Nih ya, luar biasa ini. Lari-lari anak ini. Naik Ibu ya, pegang ya. Wow. Didorong perahunya ke depan dikit. Sip. Ya, jadi harus diselamatkan ya. Jadi biar aman nanti di sungai ya. Ini baru berapa spesies dalam satu pohon ini? 3 spesies ya. Oke. Nah, nanti tunggu di anggreknya dunia ini apa? 2/3-nya ada di Indonesia. Nah, 2/3-nya di Indonesia, 1/3-nya ada di Indonesia bagian barat. Nah, kita kan termasuk Indonesia bagian barat. Sementara tuh spesiesnya itu
dunia itu lebih dari 7.000 spesies ya. Nah 5.000-nya ada di Indonesia. Masa kita nggak bangga ya? Kemudian kita cari, ternyata di Bangka juga ada, jadi juga banyak. Nah dulunya kan Bangka tidak dikenal dengan anggreknya. Nah, jadi dengan saya identifikasi, saya juga udah bikin buku tahun 2008 itu ada untuk anggrek, tapi masih tidak fokus anggrek ya. Itu di sana saya tuangkan lebih banyak anggreknya. Jadi kenapa anggrek? Karena anggrek itu adalah puspa pesona ya, puspa pesona. Kemudian semakin hari kan tingkat kelangkaannya tuh semakin meningkat. Nah, jadi kita harus lestarikan anggrek itu, terutama untuk anggrek Bangka Belitung. Nah, satu lagi kita punya beberapa anggrek andalan itu, ada yang cantik banget itu di luar itu sudah menjadi silangan. Papilion anthoceriana itu kalau di Singapura itu sudah dijadikan induk silangan. Nah, masa sih kita warga Bangka Belitung tidak kepengen itu melestarikan anggreknya. Nah, itulah dorongan pertama sekalinya kenapa anggrek saya jadikan ikonnya, karena Bangka Belitung harus dikenal dengan anggreknya juga ya. Jadi bukan hanya kerusakannya, bukan itu aja, tapi harus kenalkan anggreknya. Tapi untuk saat sekarang karena Ibu sudah bawa pameran ya, sudah bawa ke Bali, ke mana-mana itu saya bawa, itu sudah kenal dengan orang sekarang, saat ini sudah kenal dengan anggrek Bangka Belitung. Mimercodia ya, ini Mimercodia ya, jadi sarang semut ya. Oke. Benam dulu objek ke dalam. Banyak objek di sini. Ini ya. Ini juga anggrek, ini sepintas kita nggak lihat ini anggrek ya. Nah, ini juga anggrek ya. Hampir sama dengan yang pertama tadi ya, cuman spesiesnya ini berbeda ya. Nah, nanti ini cara pemindahannya nanti kita buat seperti ini ya, jadi nempel di pohon. Ya, yang paling banyak itu ya faktor alam ya, karena kita dianugerahi daerah tambang ya. Jadi kalau penambangan pasti ada gangguan otomatis. Kemudian alih fungsi lahan yang lainnya itu kita dilarikan ke perkebunan ya. Jadi dari heterogen itu nanti kan floranya pasti menjadi homogen ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian juga tingkat kepedulian masyarakat ya kan, itu sangat mempengaruhi itu kan, karena bukan mereka jahat, tapi karena mereka kan ada keterbatas ilmu pengetahuan ya. Jadi nggak tahu itu anggrek bukan, masa sekecil itu anggrek sih. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kan Oberonia itu sebesar ujung kuku kita ini, tapi kan itu sangat berharga sekali kan. Nah, jadi yang selama ini pandangan anggrek itu besar, bunganya besar gitu ya, tetapi anggrek yang spesies yang kecil itu juga punya nilai komersial yang cukup tinggi, kemudian nilai kelangkaannya juga cukup tinggi gitu. Nah, bisa sekarang Ibu turun dulu. Harus basah. Pelan-pelan, pegangin. Oke. Ini harus kita selamatkan. Akhirnya aku foto ya. Aku foto ya. Woi, Nenek kesini ngadap. Oke. Sip. Yang tinggi Pak, yang tinggi Pak, panjat lagi Pak. Panjat lagi sini, kita tuh foto aja. Kita pindahkan, oke? Ya, jadi daripada nanti kebakar, lebih baik kamu pindah tempat ya, pindah tempat ya. Selojin ya, pandu rata ya. Jadi andalan kita nih Bangka Belitung sama anggrek pensilnya. Ya, ini satu. Ini dua varian kita ada punya, yang putih sepalnya sama yang orange. Oke. Ini dia. Nah. Kita buang dulu, dia ada jamurnya ya, jangan ke bawah. Seperti Bogoriensis ini penandanya ada bolong-bolong, setiap dia berbunga tuh pasti bolong. Jadi penanda ini sudah berbunga, ini belum ya, belum ada bolongannya. Nah,
Ini bulbo pilum, bunganya putih ini ya, putih. Bulbo juga kebanyakan bulbo ya. Ini namanya satu lagi nih Disidia. Disidia itu keluarga dari Hoya, tetapi bunganya tidak seperti bintang. Nah, masih keluarga Hoya. Jadi semuanya banyak sekali nih ya. Ini ibu tanam di sekolah di Setiabudi. Setiap saat bunga ingin orang. Harum bener. Ingin orangan bu. Seminggu bunganya. Seminggu. Ada dua varian, ada putih lidah kuning, ada krem lidah kuning. Jadi dua varietas. Ini kita lihat dulu. Kayaknya ini krem ya, krem lidah kuning untuk cantik. Masuk ke dalam. Ambil aja Om Jos, cukup ditinggalin satu box untuk dia hidup. Kalau daripada dia ya kayak bibitnya nyambung lagi, kalau dia tidak rusak oleh kebakar kan itu pasti nyambung. Ibu lah pengalaman dengan dengan apa namanya? Yang hutan seberang itu Jos. Itu namanya selimbado. 5, 6, 7, 8 sama ini ya. Satu batang 8 spesies. Pendak kaya kita. Sekolah alamnya tidak formal seperti sekolah alam ini ya, tetapi tujuannya itu adalah membina karakter-karakter anak-anak yang masih terbatas pengetahuannya tentang lingkungan. Nanti kita kumpulkan, kemudian tidak terbatas usia, tidak terbatas sekolah, jadi mereka tetap sekolah formal. Nah, nanti Sabtu, Minggu, nah itu kita kumpulkan. Misalnya kalau di Petaling kita belajar di Petaling, kalau di sini kita belajar di sini gitu. Jadi memang hanya untuk pembinaan karakter. Yang pertamanya itu behaviornya harus dirubah seperti itu. Jadi sekarang itu jumlahnya itu se-Bangka Belitung ini 68. Ya, 68. Ya, 68 siswa, ada yang di titiknya, ada yang di Mentok, ada yang di Toboali, di Nyelanding, ada yang di Belinyu, ada yang di Petaling, ada yang di Bakem, ada yang di sini. Jadi mereka nyebar gitu ya. Jadi nanti di mana kita mau ada kegiatan, yang di sana itu yang menjadi konsentrasinya yang di situ nanti. Oke, jadi Sungai Upang ini sebetulnya anak dari Sungai Jeruk. Jadi di Sungai Upang ini saya sedianya dari 2004 udah di sini, udah pertama kali ke sini 2004. Terus sering sering 2000 hampir tiap tahun ke sini. 2010 kemarin saya sudah keliling beberapa sungai-sungai juga di wilayah Bangka Belitung. 2014 saya meyakinkan bahwa ayo saya ingin Sungai Upang ini menjadi salah satu pusat biodiversity yang ada di Bangka Belitung. Dasar itu karena sungai ini sangat bagus menurut kacamata kami, hasil evaluasi beberapa wilayah di Bangka Belitung, karena sungai ini tidak ada aktivitas penambangan di hulunya maupun di hilir. Jadi sungai ini masih terjaga dengan bagus. Namun itu alasan yang kedua. Alasan pertama bahwa di kawasan sungai ini, baik habitat ekosistem sungai, perairan dan ekosistem darat, ini memiliki biodiversitas yang luar biasa. Di Sungai Upang ini ada 36 jenis ikan ya yang sudah teridentifikasi. Namun ikannya adalah ikan tapah. Sementara di daratnya itu di hutan yang sebelah timur sama di utaranya hutan ini cukup banyak ditumbuhin pohon perupuk dan pohon gelam serta jenis tanaman lain lah, tapi yang paling dominan ada pohon perupuk ya. Nah, itu banyak tumbuh beberapa spesies anggrek ya. Di selatannya di semakin ke utara itu banyak jenis-jenis tanaman-tanaman lokal, tapi tidak begitu banyak ya. Nah, begitu kami melihat kondisi ini sangat memungkinkan untuk ya sarana edukasi ke depannya, sarana riset. Saya 2017 mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah desa. Pemerintah desa, ada upaya pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa bagaimana kalau Upang ini, ayo bersama saya menjadikan Sungai Upang ini menjadi sedikit lebih baik dengan konsep alam. Ya, bagaimana alam ini kita jaga. Tujuannya adalah pertama menjaga ekosistem, kedua dulu
tempat ini sangat sering terjadi kebakaran. Bukan dibakar, terbakar itu dulu karena lalai saja. Dan terus dulu sering ada perburuan hewan-hewan liar kayak kera. Dulu di sini kera buku kita temukan di sini di tahun 2006 sampai 2010 mas kami melihat kera buku. Kalau burung apesnya luar biasa. Tadi bisa kita lihat ya mungkin ya. Itu ada dari elang ada di sana. Tapi tadi cukup banyak ada bangau putih. Dan cukup banyak itu di udara. Di darat ada beberapa jenis tanaman gelam, tanaman perupuk ini termasuk rasau ya, dan rasau juga ya, bukan termasuk. Ada rasau, ada perupuk. Ini jenis tanam tumbuh yang hidup di kawasan ekosistem sungai. Kedua jenis tanaman ini sangat baik di sungai. Tujuan pertamanya mereka mengurangi sedimentasi ya, sedimentasi dari tanah ke pinggir sungai agar tidak terjadi pendangkalan sungai. Yang kedua, ini tempat habitat berkembang biaknya hewan-hewan air, ikan. Itu tempat bertelurnya ikan. Tapi coba Om Jok lihat, ini kan kayu lagi pada tebang-tebang orang, tapi masih dia memburu aja. Seperti anggrek bulan ya, tetapi bukan anggrek bulan gitu ya. Nah kan kasihan kalau dia nempel di sini. Nah kalau tidak diambil, oke. Kayak inilah yang diklaim sama orang Malaysia, katanya punyanya dia, tetapi kita waktu itu berdebat para pakarnya, kita Indonesia sangat banyak sekali, berarti bukan punyanya Malaysia. Akhirnya nggak berani orang Malaysia. Ini apa ini, Bu? Ini Indonesia daerah tropis dia, tapi waktu itu kan ini apa namanya, diklaim untuk satu daerah kan nggak boleh, karena memang ada di Indonesia juga banyak. Oke. Iya Om. Oke. Dia tuh bedanya sama ini belopnya nih. Sama vaginatum. Kalau vaginatum kan pendek ya, kalau ini kan panjang bersegi. Ini bedanya. Bunganya kayak medusa. Mantap hari ini ya. Ini agak susah juga nih, agak kita temukannya agak ini. Di Kota Waringin tuh ada di kebun. Yang jelas senang sekali karena sebagai warga dulu kita pernah tempat ini dulu bagus. Nah sekarang hancur dengan kebakaran, dengan tingkah pola manusia, dan dengan ada konservasi. Nanti kita mendukung 100% penuh. Jadi sebagai warga ya dialah mungkin kami sebagai warga berharap ini akan jadi sesuatu minimal setengah kembali ke hutan yang dulu. Jadi dulu itu memang pulutan jadi hutan rimba, jadi apapun binatang sini rusa, kijang, pelengkap. Tapi dengan kebakaran tahun 97 ya hilang. Ya harapan kami tadi ya kedepannya berharap yaitu inilah yang kita baca mungkin untuk warisan anak cucu kita kedepankan untuk generasi yang akan datang. Inilah Sungai Empang akan kita konservasi. Dengan adanya konservasi berarti kita dengan antusias mendukung 100 mungkin 1000% lah. Jadi untuk kedepannya yang pertama ya bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang, entah untuk apa itu terserah mereka untuk apa, saja